Selamat kita berbakti, selamat kita bertemu lagi di minggu yang kedua. Puji Tuhan, bersama saya Pastor Leni Nelwan Sembel. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Ya, kita bersama-sama di Sion Hills Message. Biarlah kita boleh diberkati oleh Tuhan, ya. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum saya akan membawakan kebenaran firman Allah, ya, terlebih dahulu kita akan sama-sama untuk berdoa. Kita akan tundukkan kepala supaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan hidup kita pada hari-hari ini. Mari saudara yang rindu, ya, mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati hingga pada saat pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama lagi berkumpul, oh Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Kalau ada kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami bersatu hati, kami usir dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, oh Tuhan, boleh menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sama-sama, ya, untuk mendengarkan firman Allah, ya. Memang sih kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi tidak menjadi penghalang untuk kita. Kita akan mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Minggu yang lalu firman Allah tentang, ya, langkah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan katakan, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidup kita? Sebab itu firman Tuhan kita akan baca, saya akan bacakan di dalam suratan Yakub pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Tetapi saya tidak bacakan semua, ya. Saya akan bacakan di ayat yang ke-14, ya. Apakah arti hidup kita, ya? Yang pertama, di ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebentar kita beribadah kepada Tuhan, sebentar kita mau datang, ya, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Lalu minggu yang akan datang, ya kan, tidak lagi beribadah, seperti uap, ya. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan seperti uap. Jangan kita cuma kelihatan sebentar terus kita lenyap, ya. Jangan, tetapi kita mengambil keputusan, kita mau sekali, ada kan sekarang GPDI, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita mau datang kepada Tuhan, kita mau terus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24, dia katakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi pertama, jangan kita seperti uap hidup kita. Yang kedua, jangan seperti rumput. Pagi dia rumputnya, wah, kelihatannya hijau, kelihatannya bagus, tetapi matahari ada matahari, rumputnya langsung kering, ya, tidak indah. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Jangan seperti uap
Jangan seperti rumput, kelihatan indah tetapi ya kehidupan kita tidak baik. Sebab itu firman Tuhan katakan, apakah arti hidup kita? Kita mau ya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, tetap kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita mau setia, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, ya keadaan dunia, sekali lagi saya katakan, dalam keadaan yang tidak menentu, jangan kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau apapun yang terjadi, mungkin kita dalam keadaan susah, ya mungkin kita dalam keadaan tidak berdaya, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dia katakan, semakin demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, kita tidak boleh sombong pada hari-hari ini. Ya, kita tidak boleh congkak. Kita tidak boleh merasa diri kita hebat. Wow. Kebenaran firman Allah katakan, yang pertama, sebentar kelihatan indah, tetapi sesudah itu apa yang terjadi? Seperti rumput. Wow, pagi-pagi kita lihat hijau, tapi matahari ada, dia kering. Hidup kita, selama kita masih ada di dalam dunia ini, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita congkak, jangan kita merasa kita hebat. Puji Tuhan kalau kita diberkati, puji Tuhan kalau kita ada kedudukan. Puji Tuhan, itu semuanya adalah berkat Tuhan. Tuhan masih mempercayakan kita untuk kita menjadi orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan. Tetapi kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, hari-hari ini kita jangan merasa sombong. Jangan kita merasa kita tinggi hati. Jangan kita merasa kita wow, kita mampu, kita bisa. Jangan, tidak. Firman Tuhan katakan, biarlah kita mau rendah hati, ya kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang indah, berkat-berkat yang luar biasa. Kita katakan, terima kasih Tuhan, ini adalah berkat-Mu, ini adalah kepunyaanmu. Semuanya ini Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang kedua, ya, oh luar biasa firman Tuhan untuk mengingatkan kita pada saat-saat ini, apa arti hidup kita pada hari-hari ini. Ya, yang kedua, kita mau berharap kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau datang, ya kita jangan seperti uak, kelihatan dan rumput kelihatan indah, kelihatan bagus, tapi tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita sombong, ya jangan sampai kita congkak. Tetapi yang kedua, firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan berikan buat kita, itu bukan dengan kekuatan kita, sekali lagi, tetapi itu semua Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Sehingga kita tetap ya boleh selalu berharap ya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Dia katakan, banyak rancangan kita, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Rancangan, banyak kita punya rancangan. Oh hari-hari ini, oh saya mau ini. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita inginkan, rancangan apa yang kita rindukan, kalau kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, keputusan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada saat-saat ini. Ya, kita masih ada, saudara dan saya masih diberikan kesehatan.
kita diberikan kekuatan, kita masih bisa melakukannya dengan baik. Itu semua karena berkat Tuhan, karena kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, ya. Dan Tuhan melihat kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, ya, dia katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kalau rancangan kita kepengen, Tuhan, saya mau sekali lagi, saya mau mempunyai rumah atau mempunyai mobil. Kalau Tuhan bilang belum bisa, ya, belum bisa. Nanti kalau sudah bisa baru saya berikan, ya kan? Rancangan kita pengen sekali, ya, mempunyai sesuatu yang bagus, tapi Tuhan katakan belum. Nanti kalau sudah waktunya, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Sebab itu, biarlah kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri kita katakan, oh Tuhan, saya mampu, saya bisa, saya dapat melakukannya. Jangan. Tapi dengan kita mau selalu berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Rancangan yang kita akan rancangkan itu, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Ini ayat yang luar biasa, yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup saya, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Luar biasa ini kebenaran firman Allah. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini sangat memberkati saya. Ada pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Diberkatilah saudara dan saya yang selalu mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Sebab itu kita mau berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mau lari kemana? Hari-hari ini kita mau berharap kepada siapa? Saya seringkali katakan kita berharap kepada manusia. Seringkali manusia mengecewakan. Kita berharap kepada suami. Seringkali suami mengecewakan. Kita berharap kepada istri. Istri seringkali mengecewakan. Kita berharap kepada anak-anak. Seringkali anak-anak mengecewakan kita. Sebab itu firman Tuhan. Apakah arti hidup kita di dalam Tuhan? Biarlah kita mau datang, kita mau berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Hanya berharap kepada Yesus, kita merasa tenang. Ada pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya berharap kepada Yesus, kita merasa ada damai sejahtera, ya. Biarlah diberkatilah orang yang berharap, yang mengandalkan Dia, ya, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita mau menaruh harapan kita kepada Yesus. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan dan kemenangan kepada kita sebagai umat-umatnya. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Yeremia ini, pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Wow, luar biasa ya saudara. Dia katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
Jadi kalau ada pohon ya, contohnya pohon akarnya dalam, akarnya ada di tepi sungai, dia selalu mengeluarkan hasil yang baik, mengeluarkan buah-buah yang baik, mengeluarkan pohon yang indah. Karena apa? Karena akarnya dekat dengan air yang mengalir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, berharap terus kepada Tuhan. Ya, kita jangan seperti uap, ya, rumput yang kelihatannya bagus, ya, terus kena matahari, kena sinar, ada percobaan sedikit kita lari, ya, kita jauh daripada Tuhan. Jangan seperti demikian. Jangan kita sombong sebagai anak-anak Tuhan, ya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya diberkati. Ya, jangan sampai kita sombong, karena firman Tuhan katakan orang yang sombong itu tidak baik. Ya, wow, jangan sampai sombong, jangan sampai kita congkak. Tetapi firman Tuhan katakan biarlah kita mau berharap terus kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau kita terus berharap sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kehidupan saudara dan saya. Ya. Dia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan saat-saat ini, ya, saya percaya dan saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan saudara dan saya. Ada kesaksian saya ingin bersaksi, karena minggu yang lalu saya katakan saya ingin bersaksi. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, apalagi GPDI, Sion Hills, ya. Tuhan tidak pernah biarkan, ya. Kita tahu beberapa lama kita tidak bersama-sama, tidak ada ibadah di gereja, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah biarkan, dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Ya, karena apa? Karena saya selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pujian katakan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tepat pada waktunya Tuhan siapkan dan Tuhan adakan. Sebab itu saya percaya dan saya yakin ini bukan orang lain yang bersaksi. Ini bukan kata orang tidak, tetapi kesaksian yang saya alami. Selama saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan. Karena apa? Karena saya selalu mengandalkan Yesus di dalam kehidupan. Saya mengandalkan Yesus di dalam pelayanan saya. Saya mengandalkan Yesus di dalam kehidupan keluarga saya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu indah. Tuhan Yesus tidak pernah biarkan, dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Puji Tuhan, ya, itu kesaksian yang saya alami sepanjang saya melayani. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Puji Tuhan, ya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, kayaknya sudah panjang karena ada kesaksian, ya kan? Tetapi itulah arti hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita aminkan setiap kebenaran firman Allah. Pasti saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini saya akan berdoa untuk saudara, ya. Terus kita berdoa kalau saudara dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, mungkin saudara putus asa. Oh Tuhan, kenapa hidupku begini saja? Ya kan, kita putus asa, mungkin kita dalam keadaan tidak kuat untuk menghadapi hari-hari ini. Datang kepada Tuhan, percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sebagai anak-anak Tuhan, asalkan saudara dan saya terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada, ya. Saudara berdoa dengan iman yang sungguh. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengaminkan segala apa yang saudara ucapkan. Pasti Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami. Apakah arti hidup ini? Ya, kami tidak mau seperti uap, kami tidak mau seperti rumput, kami tidak mau hidup kami sombong. Oh Tuhan, oh itu semuanya biarlah Tuhan akan ubahkan, dan kami boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh. Dan Tuhan, kami mau selalu berharap dan bersandar kepada Engkau. Karena kalau kami terus berharap dan bersandar kepadamu, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yesus, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Segala apapun yang kami rancangkan, apapun yang kami rindukan, Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu pada saat pagi hari ini mau berdoa khusus untuk anak-anak-Mu dalam keadaan lemah. Tuhan berikan kekuatan dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Tuhan berikan kesembuhan, mujizat terjadi, dan dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan. Mereka boleh menerima damai sejahtera, mereka boleh menerima kekuatan yang baru, sehingga anak-anak-Mu kembali lagi kuat. Iman mereka boleh bertambah-tambah terus di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Puji-pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, saudara jangan bosan-bosan ya dengar kebenaran firman Allah di Sion Hill ini ya. Biarlah saudara boleh menjadi atau boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya kan? Wow, puji Tuhan. Ya, kita mau mengikuti sekali lagi karena PPKM ini terus ditambah lagi. Ini harus ditambah lagi sampai tanggal 9. Belum lagi nanti kita lihat lagi mungkin ditambah lagi. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengikuti protokol kesehatan 5M. Ya, supaya kita sehat, kita tetap kuat, dan kita terus dekat dengan Tuhan. Kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara berdoa juga untuk kami Sion Hill supaya tetap bisa berkumandang atau bisa melakukannya dengan baik, sehingga kita dapat bertemu lagi biarpun di online. Kita tetap bisa ada kesatuan ya. Kita dapat bisa bersama-sama. Saudara bisa lihat saya dan saya berdoa untuk saudara, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.